pada kesempatan yang bahagia ini di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas topik yang diamanahi kepada saya, itu mempersiapkan yang pasti datang. Itu mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan kematian yang akan menghampiri kita semua. Dan insyaallah kita akan membahas hal ini melalui tafsir ayat-ayat terakhir dari surat Al-Qiyamah, yaitu dari ayat ke-26 ya, dan seterusnya, ayat ke-26 dan seterusnya. Sungguhnya ya, kematian sebagaimana telah kita ketahui bersama adalah suatu yang pasti, yang kita sudah hampir setiap hari kita dengar ada yang meninggal, dan kita sudah mendengar kawan-kawan kita yang meninggal, bahkan kerabat orang terdekat juga meninggal ya. Kalau hari kiamat mungkin ada yang mengingkari, tapi kalau kematian tidak ada yang mengingkari. Mau ateis ya, siapapun tahu ada namanya kematian ya. Jadi keyakinan merupakan suatu yang pasti terjadi. Oleh karena di antara nama kematian adalah al-yaqin, hatta atana al-yaqin ya. Keyakinan ya. Allah sebutkan dalam dua ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu, maksudnya kematian. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ketika penghuni neraka Saqar ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk di neraka Saqar? Mereka berkata, kami dahulu tidak salat, kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin, kami dahulu berbicara untuk menjelek-jelekan agama Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dahulu mendustakan hari kebangkitan, hatta atana al-yaqin, sampai datang keyakinan ya. Sebenarnya mengatakan disebut keyakinan karena ketika itu semua keraguan tentang hari akhirat akan hilang, karena ketika itu orang akan melihat semua yang pernah dia dengar, adanya malaikat maut, adanya alam barzakh, adanya sakratul maut, dia akan rasakan langsung ya, sehingga datanglah keyakinan ketika itu ya. Intinya kematian adalah suatu hal yang pasti yang diyakini oleh semua orang. Akan tetapi yang jadi masalah, meskipun kita semua yakin kita bakalan mati, yang jadi masalah persiapan kita kurang untuk bertemu dengan hari tersebut. Makanya Hasan al-Basri pernah berkata, ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha bi syakkin la yaqina fihi, atau kama qala. Hasan al-Basri rahimahullah taala, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, beliau berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu keyakinan yang tidak diragukan sama sekali, maksudnya kematian, malah menjadi suatu keraguan yang tidak diyakini sama sekali. Aku tidak pernah melihat suatu keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya, malah menjadi suatu keraguan yang tidak ada keyakinan sama sekali. Maksudnya beliau ingin menyampaikan, kita meyakini adanya hari kematian, tetapi persiapan tidak ada. Persiapan tidak ada. Seakan-akan keyakinan tersebut tidak akan mendatangi kita. Seakan-akan kematian tersebut adalah suatu yang diragukan. Kalau kita yakin bahwasanya ada kematian di mana kita akan dimatikan oleh Allah, kemudian dibangkitkan, diminta pertanggungjawaban, akan dihisab. Di situ ada balasan surga atau neraka, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga, sekelompok di neraka, seharusnya kita persiapan. Ya. Seharusnya kita persiapan. Tapi kenyataannya bahwasanya keyakinan tersebut seakan-akan adalah suatu keraguan. Makanya disebutkan dalam riwayat ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala berkhutbah, kemudian dia mengatakan, sungguhnya kita ini akan meninggal, kemudian akan dibangkitkan. Ya, jika kita mengingkari hal tersebut, innalah halka, kita akan binasa. Tapi kalau kita meyakini hal tersebut, bahwasanya kita akan mati, kemudian dimintai pertanggungjawaban, kemudian diberikan balasan, kalau kita yakin innalah hamqa, sungguhnya kita ini semua orang-orang pandir. Kemudian dia turun dari mimbarnya. Apa maksud Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika dia mengatakan, kalau kita enggak yakin dengan hari kebangkitan, maka kita akan binasa, maksudnya kita akan kekal di neraka. Tapi kalau kita yakin kita akan meninggal dan akan dibangkitkan, sementara kondisi kita seperti ini, innalah hamqa, sungguhnya kita ini orang-orang pandir. Kenapa? Karena konsekuensi keyakinan tersebut tidak terwujudkan.
Tidak terwujud. Artinya kita tidak beramal soleh sebagaimana yang seharusnya. Kita masih melakukan maksiat yang kita tahu kita bakalan binasa gara-gara maksiat tersebut. Maka kita ini benar-benar orang pandir, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kemudian beliau turun dari mimbar beliau. Dan inilah kondisi kita yang sekarang kita jalani. Kita yakin bahwasanya kematian itu pasti datang. Kita tahu bahwa itu adalah kondisi yang sangat berat dihadapi oleh seorang manusia. Ya. Kalau kita sakit aja kita takut, ya. Kalau kita berpisah dengan keluarga dalam waktu sebentar saja kita sedih, bagaimana lagi dengan kematian? Bagaimana lagi dengan kematian yang sakaratul maut, yang sakitnya luar biasa, kemudian perpisahan yang tiada kembali lagi dari keluarga, tentu kondisi sangat berat, ya. Seharusnya, dan kita yakin bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita tidak bermaksiat, harusnya. Dan seharusnya kita tidak malas beramal soleh, harusnya demikian. Tapi lisanul hal, kondisi kita menunjukkan kita tidak meyakini hal tersebut. Mau bilang saya yakin, tapi konsekuensinya tidak ada. Maka benarlah perkataan Hasan al-Basri, ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha bi syakkin la yaqina fihi. Aku tidak pernah melihat satu keyakinan yang tidak diragukan, sekarang malah menjadi keraguan yang tidak ada keyakinan sama sekali. Dan benar perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, kalau kita beriman kita bakalan mati kemudian dibangkitkan kemudian dibalas, innalah hamqa. Sungguh kita ini adalah orang-orang yang pandir kita semua. Kita ini orang pandir. Ini Umar bin Aziz, orang yang soleh, dia mengatakan dirinya pandir dan yang lainnya. Bagaimana dengan kita? Lihatlah keseharian kita. Waktu kita terbuang-buang, amal soleh sedikit, kemudian mata tidak dijaga melihat yang haram, kita dengar seenaknya apa yang kita mau dengar, ya. Dan seterusnya. Ya. Lihatlah bagaimana kondisi para wanita yang masih tersibukkan dengan dunia mereka, masih belum menjadi wanita salehah terhadap suami-suami mereka. Lihatlah bagaimana para suami yang kurang perhatian terhadap keluarga, padahal dia tahu bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak dan istrinya. Oleh karenanya, ini semua yang akan kita sampaikan adalah untuk mengingatkan kita semua, saya pembicara dan juga para audiens, para hadirin, untuk benar-benar mempersiapkan diri bertemu dengan hari tersebut. Ya. Kalau kita baca bagaimana para salafus saleh, mereka benar-benar persiapan untuk bertemu dengan hari tersebut. Ya. Sehingga dikatakan salah seorang perawi hadis, ya, saya lupa namanya, tapi dalam biografinya disebutkan, ya, dikatakan si fulan ini, ya, saya lupa Mansur bin Zadan atau siapa namanya, nanti bisa dicek, ya, rahimahullahu taala. Disebutkan beliau ini idza kana al-malakul maut indal bab, kalau seandainya malaikat maut ada di pintu rumahnya dan ingin mencabut nyawanya, dia tidak bisa nambah amal solehnya. Dia tidak bisa menambah lagi amal solehnya. Dia benar-benar persiapan full, sehingga tidak ada lagi waktu untuk tidak beramal soleh. Semua detik-detik yang dia lewati semuanya adalah amal apa? Soleh. Sehingga kalau ada malaikat datang, dia tidak bisa lagi berkutik. Mau tambah apa lagi? Sudah selesai. Semua yang dia lakukan, kegiatan yang lakukan, dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang saya baca biografi salah seorang ulama, luar biasa bagaimana persiapannya. Ya. Demikian juga kita ulama sekarang aja, ulama yang kita lihat langsung bagaimana mereka benar-benar waktu mereka benar-benar berharga. Ya, tidak ada waktu-waktu terbuang. Tidak waktu-waktu terbuang. Benar-benar mereka menghabiskan waktu untuk persiapan hari akhirat. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala disebutkan biografinya, dia merasa kekurangan waktu sampai ketika dia melewati orang-orang yang sedang jagongan, orang-orang Arab minum kopi, ngobrol sana ngalur ngidul, dia mengatakan seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli waktu kalian. Kenapa? Dia merasa persiapan masih kurang, butuh waktu lebih untuk bisa persiapan bertemu dengan hari yang dijanjikan tersebut. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah cerita sama saya tentang Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ketika kalau ketemu, lihat keseriusan dalam wajahnya. Ya, bahwasanya seakan-akan ada proyek-proyek akhirat yang banyak di hadapan dirinya. Sehingga dia benar-benar selalu serius untuk hari akhiratnya. Untuk hari
akhiratnya. Dan kita lihat bagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullah taala benar-benar waktu beliau manfaatkannya. Di pesawat beliau baca Quran, bahkan naik helikopter beliau baca Al-Quran. Kemudian bahkan ketika di MRI beliau juga baca Al-Quran. Bahkan tatkala sedang berobat beliau juga baca Al-Quran. Masya Allah ya. Waktu benar-benar berharga bagi mereka karena mereka tahu bahwasanya hari tersebut akan tiba. Nah itu seharusnya kita juga rasakan. Kita ini makin bertambah umur kan. Bertambah umur. Kita introspeksi diri. Coba kita 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu dengan sekarang. Kalau masih sama saja berarti kita ini nuntut ilmu percuma. Nggak ada progres dalam keseharian kita. Baik bapak maupun ibu-ibu. Kalau udah ngaji lama, udah jilbabnya sudah besar, kemudian sudah bercadar, harusnya kehidupan mulai semakin menuju kepada akhirat. Ada progres, mulai semakin banyak baca Al-Quran. Ya, mulai mudah untuk bersedekah. Ya. Mulai bangun malam untuk sholat malam. Harusnya demikian. Mulai tidak sembarang berbicara, ngalur ngidul. Mulai mengurangi pertemanan. Ya, karena hari yang dijanjikan tersebut semakin dekat. Keyakinan tersebut semakin mendekat. Ya. Tapi kalau kita nuntut ilmu 5 tahun, 10 tahun, udah ngaji lama, tidak ada perubahan, ini masalah berarti. Masalah ya. Bisa jadi niat kita nuntut ilmu bermasalah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada ilmu tidak menambah ketakwaan, famadkhul, maka ketahuilah bahwasanya ilmu tersebut, yang menuntut ilmu niatnya terkontaminasi, niatnya enggak beres. Sehingga tidak membuahkan keimanan, tidak membuahkan apa? Ketakwaan, ya. Karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita duduk bareng-bareng di pagi hari ini dalam rangka untuk saling mengingatkan atas kekurangan-kekurangan kita yang sudah kita lakukan selama ini. Kita bermuhasabah, evaluasi lagi bagaimana kondisi saya. Seandainya saya dipanggil oleh Allah sekarang, apakah saya sudah siap atau tidak, ya. Kalau kita belum siap, segera perbaiki diri. Apakah kita ridha kalau Allah cabut nyawa kita sekarang dengan kondisi sekarang? Apakah kita ridha, siap dan balasannya sesuai dengan kondisi kita sekarang? Kalau ridha, alhamdulillah. Kalau belum ridha, segera perbaiki diri. Taib, sementara kematian pasti mendatangi kita. Tapi kita baca dalam surat Al-Qiyamah dari ayat 26 ya, dan seterusnya sampai akhir surat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balagatit taraqi." Kalla di sini ada dua tafsiran, ada artinya bantahan terhadap sebelumnya, ya. Ada artinya haqqan, ya, haqqan, ya. Ya. Ada yang mengartikan bahwasanya kalla, ya, idza balagatit taraqi, yaitu sekali-sekali tidak apa yang kalian persangkakan wahai manusia, bahwasanya tidak ada hari kiamat, ya, yang di mana kalian lebih mendahulukan kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, kalian mencintai perkara yang disegerakan, maksudnya kenikmatan dunia, wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat, maka kalian salah. Maka akan ada hari di mana balagatit taraqi, idza balagatit taraqi, ketika ruh sudah sampai di taraqi. Taraqi itu ini, turquwah ini. Apa nih? Selangkangan ya? Bukan kerong, bukan. Selangkangan yang ini. Selangkangan. Ini taraqi itu ini, bukan kerongkongan ini. Tulang di ini nih. Ini apa namanya ini? Enggak ada. Bahasa Indonesia enggak ada, bahasa Jawa enggak apa-apa. Ini apa? Ini apa namanya ini? Inilah, selangkangan kan? Selangka, ya. Tulang selangka, ya. Itu namanya turquwah, ya. Jamaknya taraqi. Ya, artinya jika ruh sudah mencapai di kerongkongan, itu melewati dua tulang ini yang mengitari leher. Kalla idza balagat. Balagat di sini
ta'nif, kembali kepada sesuatu yang sudah ma'ruf, yaitu Allah berfirman, kalau kita artikan haqqan, sungguh benar-benar. Idza balagatit taraqi, ketika dia telah sampai kepada kerongkongan. Dia di sini maksudnya adalah ruh. Meskipun Allah tidak sebutkan sebelumnya, ya, tetapi sudah dipahami maknanya, ya. Kalau audiens sudah mengerti, dikatakan dia, orang sudah mengerti, maka tidak perlu disebutkan sebelumnya. Seperti firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Ini kembali ke siapa? Maksudnya Al-Quran sudah jelas. Ya, tidak perlu disebutkan sebelumnya, tapi orang sudah pahamnya. Di sini maksudnya apa? Al-Quran. Sungguhnya kami menurunkannya, ya, ketika di malam Lailatul Qadar. Ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya tenggelam, maksudnya matahari. Meskipun matahari tidak disebutkan sebelumnya. Jika audiens sudah mengerti, maka tidak harus disebutkan sebelumnya. Seperti dalam ayat ini, ya, Allah mengatakan, kalla idza balagatil hulquma. Sungguh benar-benar akan terjadi idza balagatil hulqum, ketika dia mencapai kalla idza balagatit taraqi, ketika dia telah mencapai ke tulang serangka, ya. Maksudnya dia di situ adalah ruh. Dan demikianlah ruh ketika proses akan keluar meninggalkan jasad ini, maka dari atas, keluar dari sini. Makanya disebutkan innar ruha idza kharajat tabi'ahal basar. Sungguhnya ruh kalau sudah keluar maka mata mengikuti. Sehingga proses keluarnya ke atas sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Berarti ruh dari bawah naik siap untuk keluar dari atas. Wa qila man raq. Ini maksudnya kematian, ya. Dia menjelang kematian. Wa qila man raq, maka dikatakan siapakah yang raqin. Raqin di sini juga ada dua tafsiran, ya. Tafsiran pertama, raqin maksudnya man yarqi, yaitu siapa yang meruqyah atau siapa yang mengobati. Siapa yang bisa mengobatiku. Ketika seorang akan tahu dia dalam kondisi parah, dia berusaha mencari orang-orang yang bisa menyembuhkannya. Kalau dia punya uang, dia akan habiskan mencari dokter yang terhebat yang untuk bisa menyembuhkannya. Atau ada yang meruqyahnya supaya dia bisa sembuh. Usaha yang dia lakukan semaksimal mungkin. Dan itulah yang kita ketahui dari orang-orang yang memiliki uang, memiliki kekuasaan, ketika dia sakit parah, dia akan berusaha mencari orang yang menyembuhkannya. Berapapun dia bayar, dia akan bayar. Yang penting dia bisa sembuh. Tapi kali ini dia tidak bisa sembuh. Kalau sebelum-sebelumnya, mungkin dia bisa sembuh. Mungkin dia melewati kondisi-kondisi sulit dan dia bisa berhasil melewati kondisi tersebut. Kali ini tidak bisa. Kali ini tidak bisa. Kalau sudah tiba ajal dan ruh akan keluar, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa qila man raq, maka dia katakan siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ini pendapat pertama, menunjukkan lemahnya manusia, tidak kemampuan manusia ketika telah datang kematian. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa pun dia. Mau raja, mau panglima, mau jenderal, mau orang jago, bertubuh kekar, jika datang kematian, maka selesai, ya, maka selesai. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kalian akan dikejar oleh kematian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh, di bangunan yang tinggi. Meskipun kalian dijaga oleh ribuan bodyguard, dijaga oleh, ya, orang-orang yang hebat dengan senjata yang lengkap. Namun jika kematian telah datang, percuma. Mau sembunyi dimanapun, maka akan datang kematian. Ya, makanya ketika datang malaikat maut kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud alaihissalam, maka Nabi Daud bertanya, siapa engkau? Ya, maka dia mengatakan, aku adalah malaikat yang, ya, tidak takut kepada para raja, ya, dan tidak ada penghalang yang bisa menghalangiku. Ya. Kata Nabi Daud, idzan anta malakul maut. Kalau gitu engkau adalah malaikat maut. Ya. Ya. Yang raja-raja tidak bisa selamat darinya dan tidak ada penjaga yang bisa menghalanginya. Itu adalah malaikat maut. Kemudian Nabi Daud alaihissalam pun dicabutnya nyawanya oleh malaikat maut. Jadi seorang kemanapun dia pergi, ya, maka akan dikejar oleh kematian, ya. Dan cerita seperti ini banyak, ya. Di antara cerita nyata yang saya dengar langsung, ya,
Ada seorang ketika musim Covid, dia benar-benar menghindar dari Covid. Tidak pernah keluar dari rumahnya. Tidak pernah keluar dari rumahnya. Maka serangan Covid pertama dia di rumah tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Maka dia selamat. Ketika serangan kedua Delta, dia pun selamat. Dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Benar-benar tidak mau keluar dari rumah. Benar-benar tidak mau keluar dari rumah. Ketika datang musim Omikron, qadarullah mungkin dia menganggap ringan, rumahnya mau direnovasi. Rumahnya mau direnovasi, akhirnya dia pergi ke hotel. Di hotel dia kena Omikron dan dia meninggal akhirnya. Ya, dia meninggal akhirnya ya. Kalau datang kematian maka tidak ada yang bisa menghindar. Bahkan yang lebih menakjubkan, Allah menyebutkan kematian itu bukan hanya mengejar, bahkan dari depan dia menghadang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya fa innahu mulaqikum, dia akan datang dari depan. Dia akan datang dari depan. Jadi mau kita lari kemanapun, dia bukan mengejar dari belakang saja, bahkan dia menghadang dari depan. Terus bagaimana cara kita mau selamat? Dari belakang dia bisa kejar, dari depan tiba-tiba dia muncul di depan kita. Kalau sudah tiba saatnya maka tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa lolos. Lihatlah orang ini, Allah mengatakan ketika balaghatil taraqi, ketika ruhnya sudah sampai di kerongkongannya atau di selangkanya, wa qila man raq, maka dia mengatakan siapa yang bisa menyembuhkan? Enggak ada lagi. Percuma harta yang banyak, percuma kekuasaan yang besar, kekuasaan yang luas, percuma jabatan yang tinggi, percuma ketenaran, popularitas, tidak ada, percuma kawan-kawan, tidak ada yang bisa membantu. Ya. Tidak ada yang bisa membantu sama sekali. Ini tafsiran pertama, itu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tafsiran yang kedua, waqila man raq, dari sama raqa, yaitu siapa yang mau angkat ruh ini. Ini pendapat kedua, Allah sedang berbicara tentang ruh orang kafir. Ruh orang kafir. Ketika dia dikeluarkan, maka keluar bau yang sangat busuk. Malaikat maut sudah mencabut nyawanya, kemudian diserahkan kepada malaikat. Jadi proses pencabutan nyawa, malaikat cabut dulu. Setelah itu diserahkan kepada, kalau bukan malaikat azab, malaikat rahmat. Kalau bukan malaikat azab, malaikat rahmat. Jika diambil ruhnya oleh malaikat rahmat, dibawa ke langit, maka insya Allah dia masuk surga. Tapi kalau dibawa oleh malaikat azab, maka niscaya dia akan diazab di alam barzah dan seterusnya sampai hari kiamat. Nah, karena ruh ini baunya busuk, ya, mengeluarkan bau yang sangat busuk, maka malaikat azab pun bertanya, siapa yang membawa ini? Mereka tidak suka dengan ruh ini. Jadi mereka, siapa yang membawa ke atas? Karena busuknya bau ruh tersebut yang mungkin tidak kita cium tapi dicium oleh malaikat, sehingga mereka enggan seakan-akan membawa ruh ini, tetapi tugas mereka harus membawa ruh ini. Sehingga dikatakan waqila man raq, dikatakan siapa yang membawa ruh ini? Enggak ada yang mau, tapi harus dibawa. Karena saking busuknya ruh tersebut. Wa dhanna annahu al-firaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, dhanna annahu al-firaq, dan dia menyangka bahwasanya inilah perpisahan. Dhanna di sini kata para ulama maksudnya tayaqqan, dia telah yakin bahwasanya dia akan berpisah. Ketika ruhnya sudah di sini sudah selesai, tidak ada yang bisa menyembuhkannya, maka dia yakin dia akan berpisah. Tapi perpisahan kali ini tidak seperti perpisahan biasa. Perpisahan biasa masih ada harapan ketemu lagi. Perpisahan biasa mungkin dari kejauhan kita masih bisa kontak-kontakan dari kejauhan. Perpisahan kali ini benar-benar perpisahan yang tidak ada kembali lagi kecuali hari kebangkitan. Wa dhanna annahu al-firaq, maka dia yakin pada hari tersebut dia akan berpisah dari hartanya. Dia akan berpisah dari orang-orang yang dia cintai. Dia akan berpisah dari orang yang terdekat dengannya. Makanya dikatakan seorang penyair mengatakan, "Thamaniyatun la budda minha 'alal fata. Tajri alaihi la budda tajri alaihi thamaniyah." Ada 8 perkara yang harus melewati seorang pemuda. Dan 8 perkara tersebut pasti melewati sang pemuda tersebut. Yang tidak bisa kita, semua orang pasti melewati 8 perkara tersebut. Itu 8 perkara tersebut apa? Sururun, ya. Ya, wahammun, kebahagiaan dan kesedihan, kegelisahan, ya. Wajtima'un iftirakun, ya, perjumpaan dan perpisahan. Usrun yusrun, kemudahan dan kesulitan. Tsumma saqmun wa afiyah, kemudian sakit maupun sehat.
8 perkara yang pasti melewati kita semua. Ya. Kita semua pernah bahagia, kita semua pernah sedih, kita semua pernah sakit, kita semua pernah sehat. Ya. Kemudian kita pernah mengalami kesulitan, kita pernah mengalami kemudahan, dan kita pernah berkumpul dan kita pernah berpisah. Kita pernah berkumpul, kita pernah berpisah. Makanya Jibril alaihissalam menasihati Nabi SAW dengan berkata, ya, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ya. Cintailah siapa yang kau suka, ya Rasulullah, sungguhnya kau akan berpisah darinya. Kau akan berpisah darinya. Dan ini hari yang sangat berat. Dan kita tahu bahwasanya di dunia itu tidak ada yang sempurna. Semakin kita mencintai seseorang, maka perpisahan semakin terasa berat. Semakin kebahagiaan kita rasakan, risikonya penderitaan yang semakin berat. Seorang mencintai anaknya dengan cinta luar biasa dan dia bahagia luar biasa. Tapi ketika berpisah dari anaknya, dia merasa sangat sulit yang luar biasa. Dan itulah kehidupan dunia. Enggak ada yang sempurna. Adapun kebahagiaan yang abadi tanpa perpisahan cuma di surga sana. Maka lihatlah bagaimana kondisi orang ini, kesulitan yang dia hadapi, sakaratul maut, ruh yang akan keluar. Secara fisik dia merasa kesakitan, secara mental dia juga merasa hal yang sangat berat. Dia yakin dia akan berpisah. Perpisahan kali ini tidak biasanya. Dia akan sendirian, diambil oleh malaikat. Tidak ada yang menemaninya. Teman dekatnya tidak ada yang menemaninya. Istri tidak menemaninya. Anak-anak tidak menemaninya. Ya. Semuanya akan meninggalkannya. Bagaimana kondisi orang kalau ternyata dia dalam kondisi tidak bertakwa kepada Allah. Sungguh ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Secara fisik dia kesakitan, maupun secara mental dia menderita. Inilah Allah sebutkan tentang kondisi orang tersebut. Allah mengatakan wa dhanna annahu al-firaq, maka pada saat itu dia yakin dia akan berpisah, ya. Ini syarat ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengalami kesendirian, ya. Saya sering sampaikan hal ini. Kita semua nanti akan sendirian. Ketika dicabut nyawa, kemudian dikembalikan lagi dimasukkan alam barzah, kita kemudian ditinggalkan oleh orang tercinta. Makanya Nabi SAW sebutkan ketika seorang dikubur, Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mayit thalath, fayarji al-ithnan wa yabqa wahid. Mayat akan diikuti oleh 3 perkara, 2 kembali, 1 tinggal bersama dia. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Itu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Adapun keluarga dan hartanya akan meninggalkan dia. Ada yang mengatakan harta maksudnya budak-budaknya. Ya, kalau kita bilang harta, maksudnya adalah mobilnya, kekayaannya, semua akan dia tinggalkan. Ya. Mungkin sebagian hartanya ikut ke kuburan, mobilnya orang ngantar dia pakai mobil dia. Ya. Atau pembantunya ikut mengantarnya, kalau dia punya budak zaman dulu ikut mengantarnya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Namun semuanya akan balik, meninggalkan dia sendirian. Ya. Ini akan kita alami semuanya, ya. Yang istri dulu mengatakan kita hidup semati, sehidup semati, ternyata semati sendirian, tidak ada sehidup apa? Semati. Dia tidak mau mati sama kita, ya. Dia akan meninggalkan kita. Entah istri tersebut akan menjanda sampai meninggal, atau dia nikah lagi sama laki-laki lain kemudian melupakan kita. Ya. Kalau ternyata laki-laki tersebut lebih soleh daripada kita, dia bilang kurang ajar dulu suami saya yang dulu. Dan kita akan sendirian. Anak-anak yang kita cintai pun akan meninggalkan. Ini kenyataan pahit yang akan kita alami semua. Dan di antara kesedihan yang Allah sebutin, atau Nabi SAW sebutkan, itu mayat mendengar derap langkah kaki yang meninggalkan dia. Jadi kesedihan tersebut dia rasakan. Sampai Allah membuat dia mendengar. Asalnya mayat tidak bisa mendengar, tapi dia dibuat mendengar khusus. Bukan mendengar semua kejadian. Mendengar bagaimana langkah kaki, suara terompah meninggalkan kuburan. Situlah semakin bertambah kesedihannya. Kita itu udah yakin bosnya dia sedang bersendirian. Dalam kehidupan yang baru, dalam kegelapan yang baru. Oleh karenanya Alqamah rahimahullah ketika menghadiri jenazah, maka dia berkata, amma hadza faqad qamat qiyamatuhu. Adapun si fulan yang meninggal ini telah tegak hari kiamatnya. Telah tegak hari kiamat. Maka dikatakan man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Kita enggak usah tunggu hari kiamat nanti ketika bumi dihancurkan kemudian dibuat bumi yang baru. Siapa yang meninggal selesai, telah tegak hari kiamatnya. Maka itulah hari perpisahan yang sangat berat. Yang akan kita lewati seluruhnya. Kita sekarang
Sekarang kita di dunia ini, kita sedih ketika ada orang yang kita cintai meninggalkan kita. Satu orang aja. Kita padahal masih hidup dan masih ada teman-teman yang lain. Masih ada orang kita cintai masih banyak ya. Taruhlah ibu kita meninggal, kita masih ada orang yang kita cintai, istri kita, anak-anak, kakak adik. Itu pun kita sudah sedih luar biasa. Bagaimana pahitnya ya kehidupan ketika itu. Bagaimana lagi kalau kita yang meninggal dan kita meninggalkan semua orang. Tidak ada teman ngobrol, tidak ada teman-teman bercengkrama. Masa-masa yang lewat, yang indah lewat semuanya. Oleh karenanya, kata Allah, wa dhanna annahu al-firaq, maka dia yakin itu adalah perpisahan yang sungguhnya. Perpisahan yang sungguhnya. Dia yakin akan segera berpisah dari dunia ini. Kemudian Allah berfirman, wal tafatis saqu bis-saq. Maka sak menempel pada sak yang lain. Sak ini secara bahasa artinya betis. Ketika itu betis menempel pada betis yang lain. Ya. Ada beberapa tafsiran tentang hal ini. Ada yang mengatakan ketika seorang mau meninggal dia sudah tidak berkutik, sudah betisnya tidak bisa dia gerakkan seenaknya. Betisnya otomatis menempel dengan yang lainnya. Kekuatan hilang seluruhnya ketika itu. Ada yang mengatakan betisnya mengering. Ada yang mengatakan kalau betisnya terbuka diikat dengan kain kafan sehingga tempel ini tidak bisa apa-apa. Dia tidak berkutik. Wal taffatis saqu bis-saq. Ini tafsiran pertama berdasarkan zahir ayat. Tafsiran kedua, mereka menafsirkan ini adalah kiasan karena sak dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah kesulitan yang berat. Seperti dikatakan dalam bahasa Arab, qamatil harbu ala saqin. Perang dalam kondisi sudah bergejolak berat. Jadi sak maknanya apa? Berat. Dan orang Arab tidak mengungkapkan sesuatu yang berat dengan sak kecuali sudah sangat berat sekali. Kecuali sudah sangat berat sekali. Makanya ini kondisi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran kedua, wal taffatis saqu bis-saq, maksudnya kesulitan menempel kesulitan, yaitu kesulitan yang bertumpuk-tumpuk. Kepayahan yang bertumpuk-tumpuk yang dialami seseorang ketika akan meninggal dunia. Di antaranya kesulitan tersebut adalah kesulitan meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Kesulitan meninggalkan dunia yang selama ini sudah dia kumpulkan. Yang dia sudah bersusah payah mengumpulkan dunia tersebut ternyata harus dia tinggalkan. Itu berat. Ya. Kesenangan yang selama ini dia rasakan dia harus apa? Tinggalkan. Itu berat. Kemudian bertemu dengan keberatan kedua, yaitu dia harus dicabut nyawanya untuk diminta pertanggungjawaban, untuk ditanya oleh mungkar dan nakir, maka berkumpullah kesulitan dengan apa? Kesulitan. Ini pendapat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya wal tafatis saqu bis-saq itu kesulitan ketika sakaratul maut, dia mengalami kesulitan sebelum mati. Kemudian kesulitan ketika ihtidhar, ketika nyawa dicabut, kesulitan berkumpul dengan kesulitan. Wal tafatis saqu bis-saq. Bukan sembarang kesulitan yang sangat berat ya. Ya tidak usah kita sebagian kita terkena waktu kena Covid, sakitnya kayak apa? Saya alhamdulillah ditakdirkan kena Covid, Omikron tapi itu pun pusing kepala, badan pegel semua, sakit enggak enak luar biasa. Alhamdulillah saya cuma rasakan mungkin cuma sehari. Karena segera dibawa rumah sakit kemudian disuntik alhamdulillah kemudian hilang. Tapi bagaimana orang yang sampai seminggu 2 minggu sakitnya sangat tidak menyenangkan. Bagaimana orang yang susah bernapas, saturasi oksigennya sangat rendah, sulit sehingga dia susah mencari nafas. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang mungkin masih bisa dihadapi. Ini kematian, sakaratul maut, nyawa dilepas dari raga. Makanya Allah mengatakan wal tafatis saqu bis-saq, maka menempellah kesulitan dengan kesulitan yang lain, kesulitan yang sangat berat ya. Kesulitan meninggalkan dunia dan kesulitan untuk menghadapi hari akhirat. Oleh karenanya ikhwan, dunia ini kalau antum punya kelebihan harta jangan terlalu bermewah-mewah, jangan ya. Nanti antum berat meninggalkannya. Kalau bikin rumah jangan terlalu mewah. Kalaupun punya uang bikin kolam renang jangan terlalu mewah. Nanti ninggalinnya berat. Waduh sudah indah-indah saya bikin ternyata saya mati ya, berat. Kalau beli jam jangan terlalu mahal ya. Nanti meninggal, aduh jamnya mahal sekali, meninggal gimana? Berat ya. Sehingga karena semakin orang cinta sama dunia dia semakin merasa berat. Otomatis semakin dia namanya saya katakan tadi,
Kaidah dalam dunia ini, semakin kita cinta kepada suatu, semakin berat perpisahan, ya atau tidak? Itu sudah jelas. Kalau antum sangat cinta sama istri, perpisahan berat atau tidak? Tapi kalau antum tidak cinta, perpisahan alhamdulillah. Sudah selesai. Kalau antum cinta berat. Antum cinta sama orang tua, semakin cinta orang tua dipanggil Allah semakin berat. Kesedihan luar biasa. Sakit hati ini ketika yang kita cintai kita harus berpisah darinya. Demikian juga dunia. Kalau seorang semakin cinta di dunia, diambil Allah sedikit, dia sedihnya luar biasa. Kenapa? Cintanya kepada ini terlalu dalam. Kita di dunia saja, dunia kita diambil, kita sakit hati. Ada sesuatu yang kemudian misalnya mobil kita cintai ketabrak, enggak usah ketabrak, kegores saja sakit hati. Seakan-akan hati kita yang tergores. Bagaimana kalau kemudian kecelakaan? Sakit. Karena ini kita cinta luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita meninggalkannya selama-lamanya? Kita tinggalkan dan tidak ada gantinya. Kalau kita belum meninggal, kita masih bisa cari gantinya. Apapun yang kita tinggalkan, mungkin masih bisa kita cari gantinya. Tapi kalau ketika meninggal, tidak ada lagi gantinya. Maka di antara keberatan yang kesulitan yang dialami seorang ketika dia mau meninggal, dia merasa berat meninggalkan dunia yang sangat dia cintai tersebut. Maka Allah gambarkan wal taffatis saqu bis-saq, maka menempelah kesulitan dengan kesulitan. Kata Allah, ila rabbika yauma idzinil masaq. Maka ketika itu dia menuju digiring kepada Rabbmu, ila rabbik, hanya kepada Rabbmu. Didahulukan penyebutan ila rabbik untuk menunjukkan ini semua sekarang dia menjadi aturan Allah. Sudah dia pasrah. Selanjutnya sampai surga dan neraka dia enggak bisa keluar aturan. Kita sekarang di dunia kita mau bikin aturan ini, mau ngatur orang, mau rubah aturan, mau melanggar aturan kita bisa. Selama kita punya kekuasaan. Selama kita mungkin mau jahat, kita bisa rubah aturan, kita bisa bikin aturan, kita bisa melanggar aturan, kita mau melakukan yang semau kita. Di dunia. Apalagi kalau orang hebat, orang memiliki kekuasaan, dia mau bikin apa sih terserah dia. Tapi ketika dia meninggal, lepaslah semua aturan, ila rabbika. Tidak ada aturan kecuali aturan siapa? Allah. Ila rabbika yauma idzin, maka kepada Rabbmu ketika itu al-masak. Al-masak itu maknanya adalah digiring. Beda dengan qaud ya, atau kalau bahasa Arab kalau kita menuntun orang namanya yaqudu, kita menuntun orang. Kalau kita digiring namanya yusaqu, kita di apa? Digiring. Jadi al-masak maksudnya kita di depan terus di belakang giring. Itu namanya apa? Al-masak. Jadi ila rabbika yauma idzil masak, maka ketika hari itu kau pasrah di depanmu dan ada yang di belakang yang menggiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikuti semua aturan. Enggak bisa apa-apa. Masuk dalam alam barzah. Kemudian tiba-tiba ada himpit, ada kegelapan. Dalam alam barzah ada kegelapan. Setelah kegelapan ada dhammatul khabar, himpit. Kemudian direnggangkan. Kemudian datang malaikat munkar dan nakir. Kita pasrah aja, ikut aturan. Enggak bisa apa-apa. Enggak bisa kabur, enggak bisa lari, enggak bisa. Tinggal ditanya malaikat munkar dan nakir. Bisa dijawab, dapat tibat, enggak bisa jawab, dihantam. Kemudian kita dibangkitkan, kita ikut aturan. Dibangkitkan dalam kondisi bertelanjang, ya, telanjang, tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Ya. Tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum disunat, tidak bawa apa-apa, ikut aturan. Dikiring menuju padang mahsyar, diturunkan mati, enggak bisa berkutik. Enggak ada aturan sedikit pun. Bahkan Allah mengatakan pada ayat tersebut, "Anal Malik, aina mulukul ardi?" Aku adalah sang raja hari ini. Mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani. Enggak ada aturan yang berlaku ketika itu kecuali aturan siapa? Allah. Ila rabbika, kepada Rabbmu. Yauma idzil masaq. Kau digiring menuju Rabbmu dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa berkutik. Ini kondisi orang ketika akan meninggal dunia. Maka setelah itu maka Allah sebutkan tentang binasanya orang ini. Allah mengatakan fala saddaqa wala shalla. Lihatlah bagaimana di dunia dulu. Ini tentang ruh orang kafir. Fala saddaqa wala shalla. Dia dulu tidak membenarkan Al-Quran, tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW, tidak membenarkan berita tentang hari akhirat, tidak membenarkan janji-janji Allah, tidak membenarkan ancaman-ancaman Allah. Fala saddaq, dia tidak benarkan. Yang pertama. Yang kedua, wala shalla, dia tidak salat. Tidak salat. Ini menunjukkan salat ini ibadah yang sangat agung, ikhwan. Ibadah yang sangat agung, salat. Sungguh beruntung orang yang dibuat cinta dengan salat. Sebab Nabi SAW, ya, wa ju'ilat
qurratu aini fi salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikanlah kebahagiaanku pada salat. Rasulullah SAW kalau mau salat, Rasulullah SAW berkata, ya Bilal arih Nabi salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami. Ya rilekskanlah kami dengan apa? Dengan salat. Ya, dengan salat. Salat ini kalau seorang sudah mencintainya, dia dapat anugerah yang luar biasa. Dan inilah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Makanya ketika Isra Mi'raj pertama kali Allah wajibkan satu hari 50 waktu. 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Kemudian Rasulullah minta keringanan sampai akhirnya 5 waktu. Kenapa Allah wajibkan 50 waktu pertama kali? Karena Allah cinta dengan ibadah salat tersebut. Allah mengatakan wasjudu waqtarib. Sujudlah dan dekatlah dengan Rabbmu. Siapa yang sujud otomatis dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Tidaklah kau sujud sekali saja karena Allah, kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosamu. Luar biasa. Ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, as'aluka marafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin agar bisa menemani engkau di surga. Permintaan berat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghaira dzalik?" Tidakkah ada permintaan yang lain? Minta sama saya di surga berarti derajatnya apa? Tinggi. Kata Rasulullah, "Awa ghaira dzalik?" Tidak ada permintaan lain. Kata dia, "Huwa dzak, saya cuma mau itu." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa inni ala nafsika bi kathrati sujud." Bantu aku agar bisa beri syafaat kepada engkau hari kiamat kelak, supaya bisa sederajat denganku atau dekat denganku, bi kathrati sujud, dengan banyak apa? Sujud. Maka salat ini ibadah yang sangat agung. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan, ya, orang yang mulia wa dzakara asma rabbih fasalla. Salat. Sebaliknya orang yang celaka seperti ini, fala saddaqa wala shalla, dia tidak salat. Tadi yang dalam neraka Saqar, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Maka ikhwan dan akhwat, nasihat dulu saya pribadi untuk antum sekalian. Sering-sering salat. Enjoy dalam salat. Kalau salat jangan buru-buru, nikmati. Sujud nikmati zikirnya. Kita sedang bercengkerama dengan Allah, sedang bermunajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza kana fi salat fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang di antara kalian kalau sedang salat, dia sedang bercengkerama. Munajat itu bercengkerama berduaan. Berbisik-bisik. Nikmati salat tersebut. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, kalau beliau sudah salat maghrib, kemudian beliau salat sunnah ba'da maghrib, beliau sujud dan beliau tidak angkat kepala beliau kecuali azan isya. Menikmati salat tersebut. Menikmati salat tersebut. Oleh karenanya perbanyak sujud, perbanyak salat. Kita sekarang hidup di zaman buat kita tidak sempat apa? Salat. Sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan medsos, sibuk dengan kegiatan, salat enggak sempat. Ya, 5 waktu aja mah kita. Oke, itu bagus. Tapi kita butuh banyak salat. Salat ini luar biasa. Makanya orang ini dicela kenapa? Di antaranya fala saddaqa wala shalla. Dia dulu tidak membenarkan, dia mendustakan. Dia tidak membenarkan. Wala shalla, dan dia tidak salat. Dia tidak salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tapi dia dulu mendustakan dan dia berpaling. Mendustakan dan dia berpaling. Dia sudah tidak membenarkan, kemudian juga dia mendustakan dan dia tidak salat dan dia berpaling. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Sudah begitu dia kalau pulang ke rumah yatamatta, jalan yatabakhtar, sombong. Yatamatta itu menjulurkan, dia jalan sambil menjulurkan mungkin kepalanya, mungkin tangannya, menunjukkan dia jalan dengan penuh kesombongan. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya, seperti Allah mengatakan, ya, dalam surat yang Allah mengatakan Subhanahu wa taala, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dahulu ketika di keluarganya di dunia senang-senang aja, ya. Senang-senang aja. Bangga, sombong, ya. Sudah melakukan banyak kesalahan, senang-senang bahkan sombong. Maka ini aneh, orang ini sudah mendustakan, tidak membenarkan, berpaling, tidak salat, kemudian pulang ke rumah dengan sombong. Setelah itu Allah berkata, aula laka fa aula. Celaka engkau dan celaka engkau. Thumma aula laka fa aula. Kemudian celaka engkau, kemudian celaka engkau. Kata para ulama, di sini Allah sebutkan 4 celaka. Celaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, aula laka.
fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Jadi 4 celaka. Kenapa? Karena dia la saddaqa wa la shalla, kadzdzaba wa tawalla. 4 kesalahan yang dia lakukan, maka 4 kecelakaan yang akan dia rasakan. Dan ini dalil bahwasanya kalau Allah mengadab maka adabnya detail. Adabnya detail. Masing-masing pelanggaran ada adabnya tersendiri. Masing-masing pelanggaran ada adabnya tersendiri. Ya. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Ketika Allah menyebut tentang Firaun, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menghukum Firaun dengan siksaan pertama, siksaan terakhir dan siksaan pertama. 2 siksaan. Maka Allah menjelaskan kenapa Firaun disebut dalam ayat tersebut 2 kali siksaan, karena 2 kesalahan yang dia lakukan, ya. Ada yang mengatakan karena pertama dia mengatakan saya adalah Tuhannya Mesir, alaisa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah saya raja Mesir, ya, dan dia atas sungai-sungai yang di bawah ke dia. Waktu itu masih ngaku sebagai Tuhan Mesir. Kemudian dia semakin sombong dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling hebat. Kalau Tuhan-Tuhan selainku saya yang paling apa? Jago. Maka dia disiksa dari perkataan pertamanya dan disiksa dari perkataan keduanya. Maka ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau menyiksa, mengadab, maka detail sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukan. Maka saya Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja? Sudah maksudnya dibiarkan begitu saja tanpa diperintahkan, tanpa dilarang, tanpa diminta pertanggungjawaban, tanpa dibangkitkan untuk ditanya. Dia menyangka hidup seenaknya di dunia saja kemudian selesai urusan. Maka Allah bantah, alam yakun nutfatan min mani yumna. Bukankah dia dahulu hanyalah setes mani, nutfah. Nutfah dari air mani yang dikeluarkan. Artinya dia dulu dari air mani yang hina, yang dipancarkan. Tsumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian dia berubah dari air mani menjadi alaqah, segumpal daging. Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Kemudian Allah jadikan darinya air mani tersebut, ya, dari pertemuan air mani dan sel ovum, lelaki maupun wanita. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah Allah yang menciptakan dia dari tiada menjadi ada, mampu untuk membangkitkannya? Maka ini akhir dari surat Al-Qiyamah yang beri peringatan kepada kita tentang bagaimana kondisi kematian, ya. Seorang yang tidak bertakwa kepada Allah, dia akan merasakan kesakitan, ketakutan, kekhawatiran luar biasa yang berat akan dia rasakan. Ini sebabnya karena dia lupa atau pura-pura lupa bahwasanya dia akan dibangkitkan. Makanya Allah mengatakan setelah itu, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Yang buat dia seperti itu sehingga dia disiksa seperti itu ketika sakaratul maut, belum lagi di neraka jahanam. Allah baru cerita tentang bagaimana proses kematiannya. Dia sudah menderita. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya dia tidak dibangkitkan, atau dia lupa akan hal tersebut. Dia lupa bahwasanya dia akan dihisab. Makanya Allah berfirman, innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang pedih. Kenapa? Karena mereka lupa dengan yaumul hisab, dengan hari perhitungan. Hari bahwasanya kita semua akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat ini wallahu alam bisawab konteksnya terhadap orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, yang cuek dengan apa yang dia lakukan, yang pulang ke rumah berjalan dengan penuh kesombongan, tidak salat, mendustakan nabi, dia cuek, ya. Dia pikir tidak dibangkitkan lagi, ternyata dia mengalami penderitaan ketika nyawanya akan dicabut, belum penderitaan selanjutnya. Meskipun ayat-ayat itu terhadap orang kafir, tapi pelajaran bagi kita. Sejauh mana kita mengikuti gaya mereka, sejauh itu pula akan kita merasakan penderitaan. Berbanding lurus. Semakin kita lupa dengan yaumul hisab, semakin kita tidak persiapan. Semakin kita tidak persiapan, maka kita semakin payah ketika ketemu dengan hari tersebut. Maka sudah waktunya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita serius menjalani kehidupan ini. Kalau kita punya program, rencana-rencana untuk dunia, kita punya program yang rapi, teratur, tersusun, kita pelajari, kita kerjakan, maka kita juga harusnya program untuk akhirat yang kita harus seriusin. Karena kehidupan dunia akan kita tinggalkan menuju kehidupan akhirat. Jika tidak demikian, yang ada hanyalah penyesalan. Yang ada hanyalah penyesalan. Allah sebutkan bahwasanya orang akan menyesal
Ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idz yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika hari tersebut neraka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika neraka dihadirkan, yauma yatadzakkarul insan, maka manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Allah buka file dia. Akalnya menjadi tajam. Dia ingat semua file yang pernah dia lakukan, ya. Ya. Sekarang kita banyak yang kita lupakan, tapi semua akan dilihat. Kita akan lihat semua apa yang kita lakukan. Kita akan tahu semua apa yang kita lakukan. Wa anna lahu dzikra, dan apa faedahnya dia ingat ketika itu sudah terlambat. Yaqulu, kemudian dia menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka manusia berkata ketika itu, seandainya dulu di dunia saya beramal saleh untuk kehidupanku yang sesungguhnya. Tapi sudah terlambat. Sudah terlambat, dan kita semua akan menyesal. Makanya di antara nama hari kiamat Allah namakan dengan Yaumal Hasrah, hari penyesalan. Kita semua akan menyesal. Saya atau antum semuanya akan menyesal. Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini bukan cuma orang kafir, bukan cuma pelaku maksiat. Pelaku orang kafir jelas menyesal kenapa tidak beriman kepada Nabi SAW. Orang pelaku maksiat pasti menyesal kenapa dia bermaksiat. Bahkan orang-orang soleh juga menyesal kenapa dulu amal solehnya kurang. Kenapa dulu ketika berbakti sama orang tua dia kurang berbakti. Kenapa ketika baca Al-Quran kurang serius. Baca Quran sambil baca WhatsApp, gimana mau baca Al-Quran? Ya. Kenapa dulu dia sholat malam cuma 3 rakaat, kenapa tidak 11 rakaat? Kenapa tidak 8 rakaat? Kenapa tidak? Kenapa ketika bersedekah dia ragu-ragu, padahal ini adalah kesempatan luar biasa untuk meraih ganjarannya di akhirat kelak. Para ibu-ibu juga banyak yang menyesal nanti. Ibu-ibu dengar atau tidak? Bapak-bapak bilang dengar. Akan menyesal pada hari kiamat. Menyesal dulu kenapa tidak berbakti kepada suami. Menyesal kenapa dahulu tidak menyenangkan hati suami. Padahal itu ibadah yang sangat agung. Ya. Saya kemarin ditanya oleh seorang wanita. Ustaz, umur saya sudah 50 tahun Ustaz. Umur sudah, tenaga sudah berkurang. Kematian sudah di depan. Apa yang bisa saya lakukan yang terbaik bisa saya lakukan? Saya bilang kalau saya jadi ibu, 2 yang saya lakukan. Kalau saya punya ibu, saya punya orang tua, saya berbakti sebisa-bisanya. Kalau saya punya suami, saya berbakti sebisa-bisanya kepada apa? Suami. Itu jalan termudah masuk apa? Surga. Dengar ibu-ibu? Dengar? Dengar kata bapak-bapak. Nanti menyesal. Menyesal. Dan penyesalan yang tiada penghujungnya. Penyesalan yang tiada obatnya. Laki-laki menyesal, perempuan menyesal. Kita saja menyesal kurang berbakti sama ibu kita. Kenapa dulu kita masih perhitungan? Kenapa kita masih apa? Pelit. Sementara orang tua tidak pernah perhitungan sama kita. Ketika orang tua sudah dipanggil baru kita menyesal. Seandainya dulu dia masih hidup mungkin sudah saya servis, mungkin saya sudah belikan, sudah saya, tapi sudah selesai. Ya. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada persiapan yang terbaik untuk menemui hari tersebut kecuali kita selalu menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan masing-masing jiwa melihat apa yang dia telah lakukan untuk masa depannya. Evaluasi diri. Evaluasi. Orang-orang sekitar kita banyak. Saya sama tetangga, bagaimana? Sudah oke enggak? Kalau Allah tanya, bagaimana ya Firanda, kamu sama tetangga? Oke enggak? Kalau oke, alhamdulillah. Kalau belum oke, perbaiki. Karena kau akan ditanya tentang tetanggamu. Taib, saya akan ditanya oleh Allah, ya Firanda, bagaimana kau terhadap anak-anakmu? Taib, saya harus koreksi diri. Di tengah kesibukanmu, bagaimana engkau terhadap anak-anakmu? Kalau saya kira-kira bisa jawab, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, segera perbaiki. Antum juga demikian. Kalau ditanya oleh Allah, wahai Firanda, bagaimana dengan istrimu? Saya harus siap ditanya. Sudahkah engkau menjalankan kewajiban sebagai suami yang benar terhadap istrimu? Hak-haknya sudah ditunaikan? Sudahkah kau adil terhadap mereka? Sudahkah kau berikan kebutuhan mereka? Sudahkah kau beri wejangan kepada mereka? Saya akan ditanya, pasti ditanya. Pada orang tua sudah selesai, orang tua saya sudah meninggal. Saya akan ditanya tentang ilmu yang sudah saya pelajari, saya dakwahkan, sudahkah saya menjalankannya? Tanya pada diri sendiri sebelum kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan yang terbaik menurut saya. Evaluasi diri. Jangan kita berjalan begitu saja tanpa kita evaluasi. Nanti kita kaget tiba-tiba diwafatkan oleh Allah, kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita.
Ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk lebih persiapan menemui hari yang sangat dahsyat tersebut, hari kematian yang akan mendatangi kita semuanya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu banyak tapi menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu kematian. Man lam yamut bisayfin mata bi ghairi. Siapa yang tidak meninggal dengan tusukan pedang, dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu banyak dan semuanya mengantarkan kepada satu tujuan, sama-sama kematian. Kalau kita tidak meninggal gara-gara Covid, kalau kita tidak meninggal gara-gara kecelakaan, akan meninggal dengan cara yang Allah kehendaki. Maka persiapkan hari tersebut agar ketika didatangi kematian kita bisa kuat dan bisa nyaman ketika itu, sebagaimana Allah sebutkan tentang orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman, kemudian mereka istiqamah, lihat bagaimana ketika mereka meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka turunlah malaikat turun kepada dia, kepada mereka dengan berkata alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Maka dia menjalani proses ihtidar, pencabutan nyawa dengan nyaman. Kenapa? Selama ini di dunia dia beriman dan dia istiqamah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Bagaimana kondisi ini? Nabi menjelaskan kepada Aisyah, bukan masalah takut kematian, berarti benci kematian. Tetapi kata Nabi, kata Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukan kita semua takut kematian? Bukan begitu maksudnya, wahai Aisyah. Ini bukan masalah takut kematian, tidak. Takut kematian perkara yang biasa, tabi'i. Tapi kata Rasulullah SAW, jika seorang sakratul maut dan ihtidar, maka diberi kabar gembira kepadanya, bahwasanya kau akan masuk surga, kau akan wala takhafu wala tahzanu, jangan khawatir, jangan bersedih. Ketika itu pun dia segera ingin masuk surga dan dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Ketika itu Allah pun rindu bertemu dengan dia. Adapun sebaliknya, kalau ternyata tukang maksiat, maka dia perlihatkan kepada dia bagaimana azab di neraka jahanam, diperlihatkan tempatnya di neraka jahanam, maka dia pun benci dan takut, tidak mau bertemu dengan adab tersebut. Maka ketika itu Allah pun benci bertemu dengan dia. Demikian saja.